Lanjutkan dengan fokus kita pada ancaman Iran dan strategi untuk menghadapi Republik Islam selama perang ini. Sebuah laporan baru mengklaim bahawa Badan Mossad Israel mempersenjatai milisi Kurdi dengan senjata yang telah disita dari Hamas dan Hizbullah. Laporan dari Ynet menyebutkan bahawa CIA juga terlibat dalam rencana menggunakan pasukan Kurdi sebagai bahagian dari upaya yang lebih luas melawan Iran. Namun, tekanan dari Turki dilaporkan membuat Presiden Donald Trump membatalkan rencana tersebut. Sebulan setelah dimulainya operasi gabungan Amerika Serikat dan Israel melawan rezim Iran, media Turki melaporkan bahawa Ankara berhasil menggagalkan dugaan rencana merekrut pasukan Kurdi sebagai pasukan darat dalam perang melawan Iran. Dan sekarang ada perkembangan baru. Untuk info lebih lanjut, koresponden senior Timur Tengah Ariel Azhar masih berada di studio. Dan Ariel, operasi gabungan Amerika Serikat dan Israel melawan rezim Iran pada akhir Februari itu menurut semua pihak dianggap sebagai semacam peletakan dasar untuk kemungkinan pemberontakan di masa depan. Ada laporan baru yang masuk. Apa yang bisa kamu ceritakan kepada kami? Ya, kamu tahu, selama perang, pernyataan bahwa kamu tidak bisa menggulingkan rezim hanya dengan serangan udara saja terus diulang-ulang. Jadi, ketika Israel sebagai bagian dari strateginya dalam perang ini berusaha untuk menggulingkan rezim, menjatuhkan Ayatollah dan Republik Islam, mereka mencoba mencari cara untuk juga melakukan operasi darat agar benar-benar bisa menyelesaikan tugas itu. Kami melihat serangan-serangan Israel di sepanjang perbatasan yang dimaksudkan untuk memungkinkan pasukan Kurdi dari Iran yang telah pergi ke Irak, berlatih dan bersembunyi di sana untuk kembali ke Iran dan melakukan serangan darat ini. Dan untuk itu, mereka membutuhkan senjata. Jadi Mossad bekerja sama dengan CIA memindahkan senjata ke banyak milisi ini. Sekarang, selama perang, begitu laporan ini muncul, sebenarnya semuanya dimulai dari Yulia Poligalova di I24 News English. Dia menunjukkan bahwa pasukan Kurdi ini mulai melancarkan serangan darat mereka. Tetapi dengan sangat cepat, tampaknya itu terlalu sedikit dan terlalu terlambat. Hal ini akhirnya tidak terwujud. Jadi, jalur darat pada akhirnya tidak berhasil. Sekarang, sebagian dari kegagalan ini disebabkan oleh fakta bahwa beberapa milisi Kurdi yang menerima senjata-senjata ini dan seharusnya menyerahkannya kepada kelompok lain yang akan menggunakannya di dalam Iran, justru menyimpan senjata-senjata itu untuk diri mereka sendiri. Dan itu sebenarnya juga sesuatu yang kami dengar secara terbuka dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang berbicara di Gedung Putih bulan lalu. Mari kita dengarkan bagaimana dia menggambarkan situasinya. Kami pikir orang Kurdi akan memberikan senjata kepada kami, tapi orang Kurdi mengecewakan kami. Orang Kurdi hanya mengambil. Mereka punya reputasi yang bagus di Kongres. Kongres bilang mereka berjuang sangat keras. Tidak, mereka berjuang keras kalau mereka dibayar. Jadi saya sangat kecewa dengan orang Kurdi, tapi mereka sudah diberi. Saya bilang itu tidak akan berhasil. Ngomong-ngomong, saya cuma harus bilang begitu. Saya tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan. Mereka memberikannya. Saya bilang mereka tidak akan pernah sampai ke sana. Dan saya benar, saya suka kalau saya benar. Dalam kasus ini sayang sekali. Tapi kami mengirim beberapa senjata dengan amunisi dan seharusnya itu dikirimkan. Tapi mereka menyimpannya. Saya bilang mereka akan menyimpannya. Tapi apa yang saya tahu? Saya baru melakukan ini dalam waktu yang singkat. Apa yang saya tahu? Jadi itu bagian dari ceritanya. Tapi bagian lain dari ceritanya adalah tekanan dari Erdogan kepada Trump agar tidak memberdayakan Kurdi. Karena sejauh yang Erdogan pedulikan, dia tidak ingin melihat minoritas Kurdi di Iran yang semakin berani, yang mungkin bisa menggulingkan rezim dan bahkan mungkin memiliki pemikiran separatis. Hal itu bisa merembet, meluas ke minoritas Kurdi di Turki, di mana Presiden Erdogan memiliki hubungan yang sangat rumit, setidaknya bisa dibilang begitu. Jadi, tekanan ini juga berkontribusi pada kegagalan elemen Kurdi ini untuk terlibat dalam upaya menggulingkan rezim. Pada akhirnya, kita semua tahu hasilnya. Tapi pertanyaannya tetap, bagaimana masa depan opsi Kurdi ini dalam upaya-upaya selanjutnya untuk menggulingkan rezim di masa depan?